Tuan Yan, mengapa kamu ada di sini? Melihat Tuan Yan, Chen Ping sangat penasaran, konon level Tuan Yan tidak boleh di kota. Dijaga di gerbang. Aku datang ke sini khusus untuk menunggumu. Anakmu menyinggung Feng Momeng. Jika kamu dibunuh oleh orang-orang Feng Momeng, bukankah Pil Bingpo akan hilang? Tuan Yan tersenyum sedikit dan berkata. Chen Ping memandang Tuan Yan, sangat aneh, dia tidak mengerti, bagaimana Tuan Yan tahu bahwa dia telah menyinggung Liga Penyegelan Setan di Kabupaten Jialing. Tuan Chen, Kabupaten Jialing tahu segalanya tentang tindakan Anda di ujung utara. Jika mereka tidak tahu bahwa Anda telah memperoleh pil jiwa es, mereka tidak akan membiarkan saya keluar dari Kabupaten Jialing. Melihat mata aneh Chen Ping, Yihe menjelaskan. Meskipun Yihe tidak mengerti bagaimana Putri Jialingdu tahu tentang setiap gerakan Chen Ping, tetapi sebenarnya tidak ada cara untuk menyembunyikan banyak hal tentang Chen Ping dari Putri Kabupaten Jialing. Setelah mendengar ini, Chen Ping merasakan kulit kepalanya kesemutan. Dia tidak mengerti bagaimana Putri dari Kabupaten Jialing tahu tentang setiap gerakannya. Untungnya, dia tidak memiliki ide untuk mengambil pil Bingpo untuk dirinya sendiri, jika tidak Yihe mungkin terbunuh. Berbahaya, Tuan Yan, tolong pimpin jalan. Chen Ping menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan. Dia tidak ingin tahu bagaimana Putri dari Kabupaten Jialing mengetahui keberadaannya, terkadang semakin dia tahu, semakin menakutkan. Dia hanya ingin meninggalkan Kabupaten Jialing secepat mungkin, dan kemudian membantu Yihe merebut kembali kota Kekaisaran Iblis. Tuan Yan membawa Chen Ping dan yang lainnya langsung ke gedung kecil lantai 2 Kabupaten Putri Jialing. Seorang wanita parubaya sedang duduk di kursi putri. Meskipun wanita itu terlihat cukup tua, kulitnya sangat bagus sehingga bisa rusak, tetapi wanita ini hanyalah tubuh jiwa, dan tidak memiliki tubuh fisik. Meskipun Chen Ping belum pernah melihat penampilan asli Putri Kabupaten Jialing, dia tahu bahwa wanita ini bersedia. Itu pasti putri dari Kabupaten Jialing. Kamu kembali. Sang putri tersenyum sedikit dan bertanya pada Chen Ping. Aku kembali, dan aku membawa pil es ini kembali ke sang putri. Chen Ping dengan cepat mengeluarkan pil Bingpo, dan menyerahkannya dengan kedua tangan. Tapi sang putri tidak mengambil pil Bingpo, tetapi melihat ke arah Tuan Yan yang ada di samping. Tuan Yan mengangguk, mengambil pil Bingpo dan berjalan menuju sang putri. Saya menyarankan Anda, kali ini keinginan Anda akhirnya akan menjadi kenyataan. Tuan Yan menunjukkan senyum di wajahnya, dan berkata kepada sang putri. Chen Ping mendengarkan kata-kata Tuan Yan, menatap mata Tuan Yan, dan tertegun sejenak. Karena dia bisa melihat cinta sang putri dari mata Tuan Yan. Dan Tuan Yan ini tidak memanggil putri, tetapi memanggilnya dengan nama depannya. Apakah ini sesuatu yang berikut bersalah? Tetapi siapa yang tahu bahwa sang putri tidak marah, tetapi perlahan mengambil pil Bingpo, dan berkata dengan sedikit permintaan maaf di wajahnya, Kakak Yan, terima kasih telah merawat saya selama bertahun-tahun, saya minta maaf untuk Anda. Jika dia mengatakan itu, maka dua garis air mata mengalir di wajah Tuhan. Apa yang kamu bicarakan? Aku bersedia melakukan hal-hal ini, tetapi setelah waktu ini, kamu tidak akan pernah melakukannya. Kamu melakukan sesuatu yang bodoh, tidak setiap saat, kamu akan sangat beruntung. Tuan Yan mengatakan kematiannya penuh kasih sayang. Sang putri mengangguk dengan penuh semangat. Kemudian terbuka perlahan, dan menelan pil Bingpo. Untuk sesaat, tubuh sang putri mulai memancarkan cahaya putih, dan seluruh orang itu perlahan bangkit dari kursinya. Melayang, cahaya itu membuat tubuh sang putri sangat transparan, dan sang putri yang awalnya adalah tubuh jiwa perlahan menghilang di bawah cahaya saat ini. Pada akhirnya, sang putri menghilang sama sekali, bahkan tanpa meninggalkan jejak nafas. Ketika Chen Ping melihat pemandangan ini, dia tertegun sejenak, dia tidak mengerti mengapa Tuhan tiba-tiba menghilang. Tanda tanya, tapi melihat ekspresi Tuan Yan, dia sepertinya tidak khawatir. Tepat ketika Chen Ping terkejut, cahaya putih tiba-tiba melintas di depannya, diikuti oleh sang putri. Sosok itu muncul, namun kali ini, sang putri bukan lagi jiwa, melainkan manusia yang hidup, makhluk hidup dari darah dan daging. Rakyat, penampilannya tidak berubah sedikit pun, bahkan pakaian di badannya masih sama. Wajah sang putri dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terlukiskan saat ini. Kakak Yan, saya benar-benar pulih,
saya benar-benar memulihkan tubuh fisik saya. Sang putri sangat bersemangat, lalu berlutut ke arah Tuan Yan. Kakak Yan, jika belum bertahun-tahun, perhatianmu yang cermat, aku khawatir aku sudah kehabisan akal sejak lama. Menyarankan Anda bahwa tidak ada yang harus dibayar. Wajah sang putri penuh rasa terima kasih. Chen Ping semakin bingung saat melihat sang putri berlutut di depan Tuan Yan. Tertangkap, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Menasihati Anda, jika Anda melakukan ini, saya akan sangat marah. Tuan Yan bergegas maju untuk membantu Tuan berdiri. Pada saat ini, sang putri menatap Chen Ping dengan wajah bingung. Sang putri tersenyum ringan dan berkata, apakah kamu penasaran dengan identitasku? Selalu ingin tahu siapa aku. Chen Ping mengangguk dengan penuh semangat. Dia bertanya kepada patriark dari klan pemurnian tubuh kuno, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia bertanya kepada Gao Qiqiang, tetapi Gao Qiqiang tidak mengatakan apa-apa. Chen Ping benar-benar ingin mengetahui identitas sebenarnya dari putri Kabupaten Jialing, mengapa dia tahu bahwa ada Bingian dan di dalam harta karun itu, mengapa dia tahu tentang klan Gu Klan Ti, dan mengapa dia memiliki setengah dari Dewa Raja Ling dari klan Gu Media. Melihat keinginan Chen Ping untuk mengetahui identitasnya, sang putri tersenyum dan berkata, sebenarnya, saya bukan putri dari Kabupaten Jialing. Putri sebenarnya dari Kabupaten Jialing adalah saudara Yan. Dan aku hanya anggota klan pelatihan tubuh kuno. Kakak Yan yang telah melindungiku. Setelah berbicara, tuannya berteriak ke atas, kakak, Qiqiang, turun. Segera, Gao Qiqiang, patriark dari klan pelatihan tubuh kuno dan kepala keluarga Gao, perlahan menuruni tangga, dan keduanya memandang Chen Ping dengan senyum di wajah mereka. Ketika Chen Ping melihat mereka berdua, dia benar-benar bingung, dan merasa otaknya tidak bisa berpikir.